selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kasih, di pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih setia yang menyertai kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang lalu. Kasih yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami mulai dari hari ini Senin, dan sepanjang 1 minggu perjalanan kami di Universitas Kristen Satya Wacana ini, kami akan jalani di dalam tugas dan pelayanan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah kiranya Tuhan untuk menyertai kami, memberkati kami dengan roh hikmat, akal budi, dan pengetahuan, agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan kami diberikan kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, seluruh warga Universitas Kristen Satya Wacana, juga warga sekolah-sekolah laboratorium UKSW yang sekiranya mengikuti ibadah Senin di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat dan kasih Kristus kiranya menyertai Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Hari ini hampir genap, atau tepatnya kurang 2 minggu lagi, kita akan purna melewati 1 tahun perjalanan kehidupan kita sebagai universitas. Sejak kita merayakan Dies Natalis ke-63 di 30 November 2019 yang lalu. Dies Natalis 2019 kita rayakan dengan tema Percayalah kepadanya, Tuhan pimpin perjalanan kita. Amsal 3 ayat 5 dan 6 adalah dasar renungan kita pada saat itu. Jika kita sudah hampir menggenapi perjalanan 1 tahun yang dibimbing oleh tema tersebut, maka kita kini sudah dapat bersaksi tentang penyertaan dan pimpinan tangan Tuhan yang telah kita rasakan di sepanjang 1 tahun kehidupan kita beruniversitas. Pada saat yang sama, 2 minggu lagi kita akan merayakan Dies Natalis yang ke-64 atau 8 Windu Usia UKSW. Tema dan subtema Dies Natalis
ke-64 2020 ini adalah siapakah kami, membangun kembali jati diri guna mengemban misi kehadiran Satya Wacana. Kita akan merenungkan tema itu pada ibadah syukur yang akan diselenggarakan pada Senin 30 November. Namun berada di masa transisi dari Dies ke-63 ke Dies ke-64 dengan kedua temanya itu, maka hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan kita yang saya ambilkan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 di bawah judul renungan penyertaan Tuhan nyata dan tak berkesudahan. Itulah tuntunan kita melaksanakan misi sebagai UKSW. Saya bacakan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, konteks cerita dalam perikop ini adalah perjumpaan kembali Yesus dengan para murid pasca kematian dan kebangkitannya. Pasca janji pertemuan dengan mereka di Galilea, sebagaimana disampaikan oleh malaikat yang menampakkan diri kepada kedua Maria maupun oleh Yesus sendiri. Kita tahu cerita penampakan Yesus pasca kematiannya versi Matius ini tidak sama dengan versi Injil sinoptik yang lain maupun juga Injil Yohanes. Namun itu bukan pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Jika kita lihat ayat 17, tampak beberapa dari murid-murid yang berjumpa dengan Yesus. Mereka berposisi ragu-ragu, atau pada Injil yang lain diungkapkan dalam bahasa tidak percaya, kedegilan hati, bahkan ketakutan. Apakah itu benar Yesus ataukah hantu? Secara esensial mereka ragu apakah Yesus benar-benar bangkit. Kita tentu dapat mengerti sikap seperti itu berkembang di tengah konteks bahwa yang pertama, mayat Yesus tidak ditemukan di kubur yang telah kosong. Yang kedua, tidak semua mereka telah berjumpa sebelumnya dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Di perikop sebelumnya, kita dapat membaca bahwa dalam situasi seperti itu, kaum elit agama Yahudi justru menginstruksi cerita tandingan bahwa jasad Yesus dicuri oleh para muridnya. Di tengah ketidakpastian atau kontroversi seperti itu, keraguan-raguan, sikap tidak percaya bisa muncul. Itu mungkin dapat kita mengerti. Ketika saya mengambil bacaan ini dan tadi hendak membawanya ke dalam konteks kita yang akan mengakhiri perjalanan kehidupan 1 tahun kita sebagai UKSW sejak Dies Natalis yang lalu, maka saya yakin bahwa di dalam kenyataan hidup kita hari lepas hari pasti ada ragam wujud keraguan, kekhawatiran, ketakutan yang muncul baik dalam kehidupan kita pribadi masing-masing maupun juga dalam pergumulan kita sebagai UKSW. Siapapun kita, termasuk saya, kita semua punya keraguan-keraguan tertentu dalam menjalani hidup kita. Nyata bahwa sejak pertengahan Maret sampai dengan saat ini, kita memasuki kehidupan pandemi COVID-19 yang sungguh istimewa. Saya katakan istimewa karena itu tidak terbayangkan akan apa yang kita bakal alami. Tidak terbayangkan pula apa wujud pengalaman
yang akhirnya telah terjadi pada kita selama 8 bulan ini. Sedikit pun tidak saya bayangkan, baik saya sebagai pribadi maupun sebagai rektor. Jika sebagian kita masih ingat, menjelang COVID-19 dinyatakan secara resmi melanda Indonesia pada 2 Maret 2020, UKSW telah memiliki rencana menyelenggarakan kegiatan Leaders Forum pada 17 dan 18 Maret. 2 minggu hingga 1 minggu sebelum penyelenggaraan acara itu, saya masih diantaranya meyakinkan para pembicara bahwa acara itu akan tetap berlangsung. Kepada misalnya Pak Menko Luhut Panjaitan, saya memohon beliau untuk tetap berkenan hadir. Karena sebagai tokoh nasional, jika beliau hadir dan berdiri di depan kita semua, berbicara sebagai pemimpin publik, itu akan menenangkan masyarakat, menunjukkan sekalipun COVID-19 melanda kita tetap tenang dan kita yakin kita dapat mengelola diri di masa pandemi ini. Namun, toh akhirnya kita harus menerima kenyataan, masuk ke dalam irama kehidupan kita yang saya katakan tak terbayangkan itu akibat pandemi COVID-19. Tidak satupun kita yang dapat memungkiri bahwa pandemi ini berdampak sangat signifikan bagi kita, termasuk kita sebagai UKSW. Satu contoh yang paling signifikan adalah admisi UKSW 2020. Kami mengikuti dengan cermat dan menganalisis secara ketat waktu demi waktu tentang perjalanan admisi kita ini sejak awalnya, termasuk sejak saat COVID menghantam kita. Berbaliknya arah dari prospek admisi yang tadinya sangat bagus di awal ke kondisi yang mulai dan makin mengkhawatirkan sejak pertengahan April dan seterusnya, keadaan itu bagaimanapun membawa implikasi pada posisi keyakinan kita. Paling tidak, saya sebagai pemimpin bertanya, apakah nanti di akhir Agustus ada cukup mahasiswa baru yang masuk ke UKSW? Tren data dari hari ke hari kami pantau terus. Kami melakukan analisis tren itu untuk melihat pergerakan data, membandingkannya dari satu periode ke periode yang lain. Kami ketika melihat ada tren penurunan yang tidak terhindarkan, kami lalu memikirkan langkah-langkah respon apa yang harus dilakukan untuk sekiranya dapat mengembalikan tren admisi ke track pra-pandemi, ke angka yang kita harapkan dapat diterima. Cara ini diupayakan, cara itu juga dilakukan, apapun yang mungkin dan bisa harus dilakukan. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya berbicara pada tingkat apa yang masih bisa kita kendalikan, apa yang masih bisa kita pikirkan dan lakukan. Di konteks seperti itu, yang tersisa bagi kita untuk dilakukan adalah hanya bekerja keras. Mungkin juga cerdik membaca situasi dan memikirkan kemungkinan tindakan-tindakan kita. Namun, pada tingkat hasil yang mungkin dan akhirnya hasil yang benar-benar datang, itu tidak selalu berada dalam kemampuan kendali kita. Perjalanan melewati bulan April, Mei, Juni, dan Juli, apa yang tampak bagi kami seolah-olah hasil yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan, yang juga kita upayakan. Jujur, keraguan tampak melanda kami, paling tidak saya sebagai pribadi. Saya pikir itu masih manusiawi. Pikir saya pada waktu itu, apakah memang kenyataan yang sulit, yang sekalipun saya atau kita tidak harapkan, tetapi itulah kenyataan yang bakal dan akhirnya datang. Dan sebagai seorang pemimpin atau sebagai warga UKSW, kita hanya harus bisa menerima dan berhadapan dengan kesulitan apapun itu. Saya rasa saya tidak pernah meragukan penyertaan Tuhan. Bahkan dalam situasi sulit yang saya rasakan, karena saya meyakini Tuhan
sudah menyertai UKSW ini di dalam segala situasinya. Jadi ketika saya melihat fenomena kesulitan yang mungkin terjadi, saya hanya berpikir untuk apapun yang terjadi, kita hanya harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin jelek. Namun demikian, itu tentu tidak harus mengurangi niat dan upaya kita untuk bekerja keras. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya hanya mau mengajak dan menunjukkan kepada kita bahwa relatif masih mudah keraguan muncul di dalam diri kita. Apalagi ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan apalagi mengalami penderitaan. Ingat bahwa pada Dies 2019 kita menyerahkan perjalanan 1 tahun kita beruniversitas dengan meyakini bahwa ketika sungguh-sungguh kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Ia pasti memimpin perjalanan kita. Kita tahu keyakinan iman selalu diuji dalam realitas kehidupan. Iman tidak hidup di dalam ruang andai berandai. Mari kita lihat beberapa konteks berikut. Petrus dan murid-murid ragu dan bahkan menjadi takut ketika badai menerpa perahu, padahal Yesus sedang tidur di dalam perahu itu. Petrus dan murid-murid yang lain ragu apakah itu benar Yesus yang berjalan di atas air ataukah itu hantu. Petrus secara pribadi ragu-ragu ketika ia diminta oleh Yesus untuk keluar dari perahu dan datang mendapati Yesus yang sedang berjalan di atas air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Simon Petrus adalah ibaratnya murid utama dan salah satu orang yang sangat dipercaya Yesus, tetapi ia pun ragu. Apakah Anda, kita semua juga ragu akan hidup kita? Tadi saya mengambil contoh rasa khawatir saya tentang apa yang bakal terjadi dalam hidup kita di masa pandemi COVID-19. Real bahwa hidup kita sebagai UKSW diterpa oleh pandemi COVID-19 ini secara langsung. Warga UKSW ada yang terkena terjangan virus ini. Kalau itu terjadi atau pada saat itu terjadi, kita lalu off-kan kampus, kita tutup gedung-gedung tertentu, kita rumahkan teman-teman kita, dan itu terjadi beberapa kali. Saya ingat saat awal pandemi ketika di atas kekhawatiran terjadi perluasan penyebaran COVID-19, kita semua diminta untuk berlindung di rumah atau tempat tinggal kita masing-masing. Di masa itu, di kampus hanya ada sejumlah kecil pegawai yang datang karena mereka harus melakukan tugas-tugas tertentu yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Teman-teman seperti satpam, petugas parkir, BMK, mereka datang ke kampus untuk tetap bekerja. Kita yang lain harus bekerja dari rumah karena memang itu yang diminta kepada kita. Kita serba was-was kalau keluar dari rumah, takut kalau kita terjangkit COVID-19. Kita tahu bahwa kalau terjangkit, kita tidak selalu bisa memastikan keadaan kita akan seperti apa. Apakah imun tubuh kita cukup untuk tetap sehat sekalipun mengidap COVID-19? Ataukah jangan sampai kita mengalami kondisi kritis? Kita tidak yakin. Jadi keraguan itu nyata di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Kita tidak bisa menyatakan kita tidak pernah, tidak mungkin khawatir. Dasar atau rasa khawatir atau kekhawatiran itu masih manusiawi. Namun di dalam kesadaran akan sifat manusiawi kita hidup di dalam atau dengan kekhawatiran di dalamnya, haruskah kekhawatiran itu menguasai kita? Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, bacaan kita di pagi ini menunjukkan bahwa keraguan para murid dibalas Yesus dengan memberi kepastian akan penyertaan kuasanya atas atau bagi mereka. Yesus meyakinkan mereka para murid bahwa Allah Bapa telah memberinya segala kuasa di sorga dan di bumi. Statement itu implisit memuat sebuah jaminan. Namun tidak cukup Yesus menyatakan bahwa segala kuasa ada di tangannya. Ia dengan eksplisit menyatakan
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Versi bahasa Inggris NIV dari ayat ini berbunyi, "And surely I am with you always to the very end of the age." Saya mau menggarisbawahi kata surely dan always. Ia yang punya kuasa penuh itu, Ia menjanjikan untuk menyertai kita senantiasa. Kita tahu ibu bapak dan saudara-saudara sekalian bahwa akhir zaman adalah masa di mana kita semua sebagai orang percaya hidup kekal bersama Tuhan. Itu adalah era kekuasaan Tuhan yang berlaku secara penuh. Dengan memahami seperti itu, bukan berarti kita merasa bahwa saat ini kuasa Tuhan tidak mungkin berlaku atau berlaku penuh. Tidak demikian. Kita harus memahami bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan memilih untuk memperkenankan hal-hal di luar kuasanya dapat berlaku, dapat terjadi, termasuk berlakunya kehendak kita selaku manusia ciptaan, termasuk muncul dan adanya rasa khawatir dan rasa takut tadi. Sekalipun kita ada di masa di mana Tuhan memperkenankan hal-hal di luar kehendaknya terjadi, dan nyatanya kita mengalami hal-hal yang mungkin telah membuat kita bertanya, di manakah Tuhan di saat kesulitan melanda kita? Dari bacaan ini kita mendapati bahwa Ia yang memegang segala kuasa, baik di sorga dan di bumi itu, memberikan jaminan penyertaannya bagi kita. Dari situ ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita meyakini bahwa di dalam segala rasa khawatir kita, adanya sikap ragu, adanya rasa takut, kuasa Tuhan yang menyertai kita lebih besar, lebih berkuasa dari semua keraguan kita. Ini tentu membutuhkan sikap iman yang teguh. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jaminan Tuhan itu kita imani tidak hanya berlaku pada konteks COVID-19. Di dalam banyak hal dan terhadap segala sebab persoalan hidup kita, jaminan Tuhan itu berlaku. Sebagai rektor, saya hanya mau menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan sudah kita rasakan sebagai UKSW. Tidak ragu saya untuk menyatakan pengalaman penyertaan Tuhan itu. Kita misalnya merasakan itu dalam bentuk pertambahan jumlah mahasiswa baru yang akhirnya mengalami peningkatan di akhir masa admisi kita, termasuk di masa perpanjangan admisi. Kita memerlukan jumlah yang bertambah itu, dan itu adalah bagian dari pergumulan kita yang sudah Tuhan jawab dengan memberikan kita jumlah yang cukup. Kita tidak diberikannya berlebihan, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau jujur, kita mungkin akan mengatakan bahwa yang kita terima itu tidaklah cukup. Masih jauh dari angka normal yang kita harapkan. Namun bagi kita, bukan saja Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan penambahan jumlah mahasiswa baru, Tuhan di sisi lain sudah memberi waktu kepada kita untuk bisa menyadari bahwa pertambahan ke angka atau ke batas yang dapat kita terima itu sudah cukup. Ia juga telah memberi waktu kepada kami khususnya untuk memikirkan penyesuaian macam apa yang bisa kami lakukan di atas kenyataan bahwa angka admisi tahun ini tidak seperti yang diharapkan. Kita karenanya menerima kenyataan ini dengan penuh syukur bahwa keadaan kita masih baik karena Tuhan baik bagi kita. Saya tidak mau mengajak kita menggampangkan kenyataan yang kita hadapi pada saat ini, karena keadaan ini bersifat unexpected. Ia punya konsekuensinya. Dan seperti saya katakan tadi, kita sudah punya waktu bukan saja untuk memikirkan konsekuensi itu dan apa respons yang harus kita buat. Kita senyatanya sudah menjalankan apa yang harus kita laksanakan. Dan sampai dengan saat ini, kita sudah menjalani separuh dari perjalanan semester 1 di tahun 2020-2021.
dan kita bisa katakan bahwa kita baik-baik saja. We are doing fine. Dan kita yakin bahwa we will still be fine dalam menjalani tahun 2021 ke depan. Karena Tuhan, Ia sudah memelihara kita semua dengan baik sampai saat ini. Ia sendiri pula yang akan menyertai kita dan sesuai janjinya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jika keadaan kita yang kita yakini sudah dipelihara oleh Tuhan sesuai dengan iman yang kita nyatakan sendiri sejak merayakan Dies di tahun yang lalu, maka ketika kita akan merayakan kembali Dies Natalis di tahun ini, apa lalu implikasi dari sikap iman itu bagi kehidupan kita sebagai UKSW? Dalam hal ini permintaan Kristus di ayat 19 dan 20 menjadi ajakan kepada kita semua untuk merespon jaminan dan tindakan penyertaan Tuhan. Ada misi atau ada tugas panggilan yang diberikannya kepada kita. Jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita kenal itu sebagai amanat agung dari Yesus kepada para muridnya. Demikian juga bagi kita semua. Kita perlu memahami amanat ini di dalam khususnya konteks pergumulan pelayanan kita hari lepas hari dan terus ke depan sebagai UKSW. Misi yang diberikan kepada kita adalah misi pewartaan kabar keselamatan yang Kristus sendiri sudah beritakan dan kerjakan melalui hidup dan pelayanannya. Misi itu sudah dititipkan Tuhan kepada para pendiri UKSW sehingga ia telah menjadi misi kehadiran UKSW. Kita harus ingat, UKSW dikonsepsi dan ingin dilahirkan ketika Republik ini belum lama merdeka. Ada terlontar gagasan mendirikan sebuah universitas Kristen untuk menjadi suatu bentuk partisipasi kaum Kristen dalam mengawal dan mengisi Indonesia merdeka. Itu muncul di sekitar tahun 1947 dan 1950. Jika pada tahun 1956 akhirnya UKSW hadir melalui bentuk PTPG KI, maka niatan membentuk sebuah perguruan tinggi yang nasionalis dan ekumenis itu tetap menyala dan sudah diwujud nyatakan. Itulah mengapa kita dibentuk dan kini menyandang identitas Indonesia Mini. Jadi UKSW lahir bukan untuk dirinya sendiri. UKSW lahir untuk melayani dunia, khususnya melayani Indonesia dengan membawa kabar sukacita yang Kristus sudah berikan bagi kita, kabar kemerdekaan dari dosa, dari beban-beban hidup kita. Bahwa kita tetap hidup di dunia ini dan tetap merasakan beban-beban hidup, bahkan kadang kita menjalani kesulitan dan penderitaan, karena janji Tuhan itu kekal, maka kita juga harus memahami bahwa misi yang diembankan kepada kita juga adalah misi yang kekal. Kita cuma harus mengerjakannya. Kita mungkin tidak jarang penuh dengan keraguan, tetapi kita hanya harus mengingat janji dan bukti penyertaan Tuhan. Karena itu implikasinya bagi kita adalah kerjakanlah misi kita. Jika kita merenungkan ayat 19 dan 20 tadi, maka misi ini mengandung proses transformasi diri dan transformasi sosial. Agar masing-masing kita, juga kita sebagai UKSW, dan demikian juga banyak orang menjadi murid-murid Yesus. Guna mengemban misi transformasional itu, ada tuntutan pembelajaran yang melekat di situ. Kita harus belajar sungguh-sungguh dari apa yang Yesus sendiri sudah kerjakan, sebagai suatu referensi bagi kita untuk terus bertanya tentang siapa diri kita dalam konteks misi yang Tuhan berikan bagi kita sebagai pribadi maupun sebagai lembaga. Kita dituntut untuk sungguh-sungguh melaksanakan misi kita, melakukan transformasi sosial, karena Tuhan melalui janji penyertaannya, Ia sendiri sudah terlebih dahulu mentransformasi diri kita, sejak kita memberi diri kita untuk percaya kepadanya.
Mempertanyakan diri kita guna mengemban misi, itulah tema yang akan kita jalani dalam perjalanan kita memasuki usia 64 tahun dan mengarungi 1 tahun lagi perjalanan kita sebagai universitas. Dalam hal itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah tidak ragu akan penyertaan kuasa Tuhan, konsekuensinya bagi kita hanyalah bahwa kita harus mengerjakan apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Selebihnya, mari kita serahkan segala sesuatu yang lain kepada Tuhan, semua yang berada di luar kendali kita. Tuhan sendiri bukan saja tahu apa yang harus dibuatnya, Ia bahkan sudah merencanakan apa yang akan dibuatnya bagi kita yang percaya kepadanya. Kita hanya perlu percaya ini, kita perlu mengaminkannya. Demikian perenungan kita di pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Ibu Bapak, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas janji penyertaan Tuhan bagi kami, atas seluruh tindakan nyata Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi maupun sebagai universitas. Kami boleh menjalani kehidupan kami 1 tahun perjalanan usia universitas ini dari kami merayakan Dies Natalis kami di tahun yang lalu. Secara khusus kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami di masa pandemi COVID-19 yang menimpa kami. Engkau membimbing kami, Engkau memberkati kami, Engkau bahkan menjauhkan kami dari mara bahaya. Dan kami hanya mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih atas seluruh apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan buat bagi kami. Termasuk Tuhan sudah membimbing kami di dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma perguruan tinggi kami. Tugas-tugas pendukung kami di berbagai unit, di berbagai jenjang. Kami percaya dan kami yakin bahwa semua itu ketika kami dapat melaksanakannya, Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Demi karenanya memohon kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami kerjakan itu, agar boleh memberi dampak damai sejahtera dan sukacita, memberi manfaat bagi orang-orang yang kami layani, dan teristimewa di dalam memuliakan nama-Mu. Kami memohon Tuhan akan kasih setia-Mu menyertai kami di sepanjang 1 minggu kerja kami di minggu ini. Baik kepada pengurus yayasan, baik kepada pengawas dan pembina yayasan kami yang ada di tempatnya masing-masing, maupun kepada kami semua, mulai dari pimpinan universitas, para dekan, dan seluruh jajaran kepemimpinan di tingkat fakultas, para kepala biro, dan seluruh pegawai yang melayani-Mu di Universitas Kristen Satyawacana ini. Kami memohon secara khusus ya Bapa, berkat dan penyertaan-Mu bagi kami yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Dies Natalis yang ke-64, 8 windu usia UKSW di tahun ini. Tuhan memberkati panitia dan seluruh pihak yang terlibat mendukung acara Dies Natalis ini. Biarlah kiranya di dalam penyertaan Tuhan segala apa yang harus diupayakan dilakukan boleh dapat dilakukan dengan baik, dan pada waktunya kami boleh dapat merayakan Dies Natalis kami di dalam sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa, kekurangan dan kelemahan yang kami miliki dan lakukan. Tuhan kiranya mengampuni dan menyempurnakan kami, agar setiap apa yang kami kerjakan tidak dikendalai oleh kesalahan dan dosa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa ini, teristimewa untuk kota Salatiga. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati para pemimpin kami,
demikian juga warga masyarakat kami. Kiranya ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan, dan kami diluputkan dari bencana non-alam COVID-19 ini pada waktunya boleh lalu dari bangsa ini. Di dalam Kristus Yesus, Ia yang telah mati, Ia yang telah bangkit, Ia yang sendiri telah menjanjikan untuk menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita undur dari ibadah pagi hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin.